Baik, di sini saya akan mengambil kesimpulan eh, mengenai cyberspace Amerika Serikat dengan tema pendekatan strategis kerjasama dan keamanan cyberspace Amerika Serikat, di mana teman kawan-kawan doa saya tadi membahas tentang pendahuluan dan pembahasan di sini. Jadi di sini saya ambil kesimpulan mengenai cyberspace itu sendiri, karena di mana kita tahu bahwa cyberspace adalah salah satu ancaman dan tantangan ruang di dalam politik internasional, karena itu menjadi sebuah tantangan bagi Amerika. Sebuah tantangan bagi Amerika karena Amerika tahu bahwa inilah salah satu ancaman dan keamanan dan mengancam keamanan sistem pemerintahan Amerika Serikat. Jadi Amerika sangat serius mengambil keputusan mengenai cyberspace. Uh, Cyberspace yang muncul dan mengubah pemikiran manusia, tidak hanya menyuguhkan nuansa sosial dan politik yang berbeda, tetapi ia juga menawarkan kita tentang cara pandang atau ideologi yang begitu menentukan takdirnya mati hidup manusia di era informasi modern ini. Karena sebenarnya itu adalah salah satu dunia maya baru, dunia maya ciptaan media yang tersedia sebuah solusi karena sangat bebas hidup dan kenikmatan. Jika kita tahu bahwa ini adalah kelangsungan hidup dalam realita, karena sebenarnya itu adalah salah satu ancaman bagi dunia maupun individu. Karena itu Amerika tahu bahwa ini adalah salah satu tantangan yang harus diwaspadai dan yang harus yang harus dilindungi Amerika, agar tidak ada kebobolan dari kebobolan dari dunia luar begitu. Jadi Amerika sangat serius untuk menghadapi cyberspace itu, karena standar keamanan yang menyerang perangkat lunak dari sebuah perusahaan untuk keamanan cyberspace menjadi perhatian khusus Presiden Obama, karena di dalam Presiden Obama sangat mengambil kebijakan khusus, di mana kebijakan itu diatur dalam pasal 204 dari Undang-Undang Cyber Security, menjelaskan bahwa akan memberdayakan untuk mengenali dan mempromosikan langkah-langkah manajemen dalam melindungi risiko dari serangan cyber. Hal ini terpicu karena banyak isu yang merendang di Amerika Serikat, dan pada tahun 2012 dari ancaman teroris dan melemahkan keamanan Amerika Serikat. Pada tahun 2012 itu National Storage dan Space Administration mengungkapkan mengenai ancaman cyber. Dalam insiden tersebut menyusup memperoleh kendali penuh fungsional melalui jaringan penyusup itu untuk menyalin, menghapus atau memodifikasi file yang sensitif. Oleh karena itu Amerika tahu bahwa ini adalah salah satu dekade Amerika Serikat bertergantung pada penggunaan ruang lingkup. Sebenarnya dari hampir kegiatan urusan nasional maupun internasional di era Obama melihat hal ini sebagai poin dalam keamanan cyber di masa depan. Pada tanggal 29 Mei Presiden Obama 2009 ambil kebijakan menjelaskan bahwa perhatian pemerintah Amerika Serikat pada pentingnya penggunaan jaringan komputer untuk memberikan dan menyalurkan minyak, gas, listrik, air, dan transformasi umum. Jadi Presiden Obama juga menegaskan bahwa kerentetan dan investasi yang lebih untuk menjaga fasilitas-fasilitas umum demi kepentingan rakyat Amerika Serikat yang lebih baik. Oleh itu Amerika Serikat menerapkan negara yang sangat serius untuk menanggapi isu cyber, dan bagaimana cara Amerika Serikat merancang suatu kekuatan cyber. Amerika Serikat menempatkan ruang cyber sebagai ruang baru. Nah, ini baru poin, ruang baru dalam politik luar negeri, dan mendapatkan perhatian yang sama pentingnya dengan suatu isu keamanan militer, dari baik itu ruang darat, ruang laut, ataupun ruang udara. Amerika Serikat memiliki kebijakan sesuai dengan sama halnya dengan kepentingan militer cyber ini, karena mereka tahu ini adalah salah satu ancaman.
Oleh karena itu, kebijakan keamanan negara dengan itu sejumlah formulasi kebijakan dan juga strategi keamanan cyber juga dapat menjawab tantangan di dunia digital dan sebagai rangka mengantisipasi kekosongan aturan ruang cyber di dalam politik internasional. Dan bagaimana cara Amerika Serikat dalam menyikapi isu cyber tersebut. Nah, untuk menentukan cyber tersebut, Amerika Serikat menentukan standar keamanan mengenai perangkat lunak sebuah perusahaan untuk keamanan cyber. Hal ini dijadikan perhatian khusus Presiden Obama dan perusahaan swasta dalam fase 2 tadi. Dia itu dalam Undang-Undang Cyber Security penting bagi pemerintah dalam menentukan sektor standarisasi perangkat smart meter dan mengembangkan suatu prioritas smart grid dalam kepentingan nasional. Karena Amerika mengetahui bahwa itu adalah insiden mengenai permasalahan cyber diharapkan menjadi suatu keamanan yang bisa diterapkan secara global di dunia perang dingin dan sebagainya. Cyber juga dapat menjadi sebuah isu yang besar ketika dalam suatu perkembangan teknologi dan informasi. Dengan tidak diimbangi cara penegakan dan perlindungan dalam keamanan hal ini, kita perlu mengetahui bahwa ini menjadi suatu kebijakan Amerika untuk melindungi negaranya dalam hal melindungi suatu sistem yang ada dalam negara, politik, ekonomi, keamanan, dan baik di dalam nasional maupun domestik Amerika, internasional maupun domestik nasional itu Amerika itu sendiri. Dari cyber dan keamanan Amerika Serikat dalam hal itu terbukti dalam suatu lembaga keamanan bagaimana Amerika mengatur dan mengkoordinir sekaligus mengawasi suatu sistem pemerintahan dan struktur kelembagaan yang ada. Jadi kita tahu bahwa Amerika sudah ambil ketindakan untuk melindungi negaranya. Diatur dalam Undang-Undang 204 Undang-Undang 204 Cyber Security. Mereka ambil kebijakan khusus untuk melindungi negaranya baik dari sistem kebajakan. Mereka tahu bahwa itu menjadi sebuah ancaman di ruang politik luar negeri. Oleh sebab itu Amerika Serikat sangat serius untuk menyikapi dan melindungi negaranya dari ancaman cyber. Baik, terima kasih.